Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, tensi konflik antara Israel dan Iran memang menunjukkan tanda-tanda penurunan seiring dengan diberlakukannya gencatan senjata yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kendati demikian, situasi di lapangan tetap dipenuhi kewaspadaan. Baik Iran maupun Israel terus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk apabila konflik kembali memanas. Iran, misalnya, telah mengintensifkan koordinasi dengan sekutunya sebagai langkah antisipasi apabila Israel kembali melancarkan serangan. Di sisi lain, Israel juga tidak tinggal diam. Pemerintahnya telah menggelar sejumlah pertemuan strategis bersama Amerika Serikat guna merumuskan langkah-langkah lanjutan jika gencatan senjata ini sewaktu-waktu berakhir. Namun di tengah upaya diplomasi tersebut, Israel justru menghadapi tantangan baru. Kota Tel Aviv dilaporkan mengalami insiden kebakaran besar yang dipicu oleh cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah tersebut. Situasi di dalam negeri Israel kian kompleks dengan adanya permasalahan hukum yang tengah membelit Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia harus menghadapi proses persidangan atas sejumlah pelanggaran serius yang dituduhkan kepadanya, pelanggaran yang apabila terbukti di pengadilan berpotensi berujung pada vonis hukuman berat, bahkan hukuman mati. Kondisi ini tak lepas dari rangkaian konflik yang terjadi antara Israel dan Iran pada pertengahan bulan ini. Ketegangan tersebut telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Israel. Selama 12 hari masa konflik, Israel terus-menerus menerima ancaman serangan dari Iran dalam bentuk rentetan rudal yang diluncurkan ke berbagai wilayah, termasuk infrastruktur vital dan kawasan permukiman warga sipil. Situasi ini memaksa sebagian besar penduduk Israel untuk mengungsi demi mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Berdasarkan laporan resmi, serangan tersebut telah menyebabkan setidaknya 28 warga Israel kehilangan nyawa, sementara lebih dari 3.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Tidak sedikit pula warga, khususnya anak-anak yang mengalami trauma mendalam akibat situasi mencekam yang mereka alami. Serangan rudal yang datang silih berganti telah meninggalkan luka psikologis yang besar di kalangan generasi muda Israel, yang sebelumnya tidak pernah membayangkan ancaman sebesar ini bisa mengganggu stabilitas mental mereka. Di sisi lain, kondisi sulit yang dialami Israel memicu beragam reaksi dari berbagai pihak di dunia internasional. Tak sedikit di antara para pendukung Palestina yang menyambut situasi tersebut dengan rasa puas. Bagi mereka, penderitaan yang dialami Israel dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman atas tindakan yang selama ini mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Bagi sebagian pihak, peristiwa ini dianggap sebagai konsekuensi dari kebijakan dan langkah militer Israel di kawasan tersebut. Selain menimbulkan korban jiwa, konflik antara Israel dan Iran juga membawa dampak kerugian material yang signifikan bagi Israel. Selama perang singkat yang berlangsung antara kedua negara, Israel tercatat mengalami kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 325 triliun rupiah. Jumlah ini tentu tergolong sangat besar, mengingat durasi konflik tersebut hanya berlangsung dalam hitungan hari. Namun kerugian tersebut menjadi konsekuensi yang harus diterima Israel, mengingat serangan awal ke wilayah Iran berasal dari pihak mereka sendiri. Aksi ofensif itu kemudian memicu respons balasan yang masif dari Iran, yang dikenal sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut. Selain dampak langsung akibat perang, Israel juga dihadapkan pada serangkaian bencana alam yang semakin memperburuk kondisi di dalam negeri. Kota Tel Aviv misalnya, dilaporkan dilanda kebakaran besar yang menghanguskan sebagian wilayahnya. Meski untuk sementara kerugian akibat perang tidak bertambah, karena adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran, situasi di Israel tetap jauh dari kata pulih. Perlu diketahui bahwa kesepakatan gencatan senjata tersebut diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kendati demikian, tidak ada kepastian sejauh mana dan sampai kapan kesepakatan tersebut mampu meredakan ketegangan di kawasan. Upaya pemulihan yang seharusnya dilakukan Israel pasca konflik nyatanya kembali terhambat akibat bencana kebakaran hebat yang kembali melanda Tel Aviv, khususnya di kawasan nasional. Kebakaran tersebut dipicu oleh gelombang panas ekstrem yang melanda wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Akibat peristiwa ini, warga yang tinggal di sekitar lokasi terdampak terpaksa mengungsi demi keselamatan, sementara sejumlah bangunan dilaporkan rusak parah hingga rata dengan tanah. Beruntungnya, hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, mengingat proses evakuasi warga telah dilakukan lebih awal. Meski demikian, bencana kebakaran bukanlah fenomena baru bagi Israel. Pada bulan Mei lalu, peristiwa serupa bahkan terjadi dengan skala yang lebih besar. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 5.000 hektar lahan hutan,
dan menyebabkan 21 orang mengalami luka-luka. Peristiwa ini menjadi catatan serius, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, Israel jarang mengalami bencana kebakaran dengan intensitas sebesar ini. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelah peristiwa kebakaran pada bulan Mei, wilayah Israel juga dilanda banjir. Banjir tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, memperburuk situasi sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi negara tersebut. Serangkaian bencana ini semakin memperlihatkan bahwa kondisi Israel saat ini tidak hanya terhimpit oleh ancaman eksternal, tetapi juga oleh krisis internal yang bersumber dari faktor alam yang sulit dikendalikan. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Israel tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak serius pada infrastruktur penting, termasuk jaringan listrik. Sebagai langkah pencegahan, pihak berwenang terpaksa memadamkan aliran listrik di beberapa daerah guna menghindari risiko kebakaran atau kecelakaan lain yang dapat ditimbulkan akibat genangan air. Situasi tersebut semakin memperkuat persepsi sebagian pihak yang meyakini bahwa rangkaian musibah yang terjadi di Israel merupakan bentuk hukuman atas tindakan mereka terhadap rakyat Palestina. Di tengah kondisi yang terus memburuk, Israel tidak hanya dihadapkan pada bencana alam, tetapi juga krisis politik internal yang semakin memanas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini harus berhadapan dengan proses persidangan atas berbagai pelanggaran hukum yang diduga ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Di antara tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah kasus korupsi, suap, serta penyalahgunaan jabatan. Tuduhan paling serius berkaitan dengan kasus korupsi, di mana Netanyahu terbukti menerima berbagai barang mewah yang seharusnya tidak menjadi haknya. Jika dalam proses persidangan tersebut Netanyahu terbukti bersalah, maka ia berpotensi menerima vonis hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati. Situasi ini semakin mempersulit posisi Netanyahu, terutama di tengah berbagai tekanan baik dari dalam maupun luar negeri. Menariknya, dalam proses hukum yang dijalani Netanyahu, keterlibatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan. Trump secara terbuka meminta agar proses persidangan Netanyahu ditunda. Ia beralasan bahwa saat ini Netanyahu masih harus fokus terhadap situasi keamanan negara, khususnya terkait konflik dengan Iran. Permintaan tersebut bagaimanapun ditolak oleh otoritas peradilan di Yerusalem. Pengadilan menegaskan bahwa tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk menunda persidangan, dan proses hukum tetap harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Di tengah penolakan tersebut muncul dugaan bahwa Trump tengah merancang strategi baru untuk menyelamatkan Netanyahu dari jeratan hukum. Salah satu upaya yang disebut-sebut adalah mendorong Israel kembali melancarkan serangan ke Iran. Dengan demikian, jika eskalasi konflik kembali terjadi, besar kemungkinan persidangan Netanyahu akan kembali ditunda dengan dalih kebutuhan darurat negara. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang penuh intrik dan manipulasi. Di sisi lain, Iran diperkirakan tidak akan menolak jika konflik harus kembali memanas. Negara tersebut telah lama mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, termasuk konfrontasi militer dengan Israel. Sementara itu, Israel masih harus bergelut dengan bencana kebakaran besar yang melanda kota Tel Aviv. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap Israel tidak hanya datang dari Iran atau pihak luar, tetapi juga dari alam itu sendiri, yang kapan saja dapat menunjukkan kekuatan dan memberikan peringatan keras. Situasi ini menggambarkan bahwa di tengah konflik dan krisis politik yang belum usai, Israel kini juga harus menghadapi ujian berat dari bencana alam yang terus berulang.